Nah, pendekatan ilmiah terhadap sejarah manusia itu mengandalkan bukti empiris, misalnya fosil, artefak, catatan tertulis, dan harus bisa diverifikasi catatan tertulisnya. Nah, banyak dari kisah-kisah Nabi ini nggak memiliki dukungan bukti yang konsisten dengan metode ini. Misalnya kan kayak kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu nggak sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang evolusi manusia yang menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari nenek moyang primata selama jutaan tahun melalui proses evolusi. Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi menurut si Kumaila ini, manusia pertama di muka bumi ini bukanlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan si Kumaila juga menyebutkan cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran ini hanyalah sebuah dongeng. Seolah-olah ini hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Di sini juga ada seseorang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, siapakah manusia pertama di muka bumi ini, Nabi Adam atau manusia purba? Mana yang lebih dulu? Siapakah nenek moyang kita? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana dari Kumaila ini. Selamat menyaksikan. Nah, pendekatan ilmiah terhadap sejarah manusia itu mengandalkan bukti empiris, misalnya fosil, artefak, catatan tertulis, dan harus bisa diverifikasi catatan tertulisnya. Nah, banyak dari kisah-kisah Nabi ini nggak memiliki dukungan bukti yang konsisten dengan metode ini. Misalnya kan kayak kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu nggak sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang evolusi manusia yang menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari nenek moyang primata selama jutaan tahun melalui proses evolusi. Selain itu banyak juga narasi tentang nabi-nabi dibentuk dalam konteks sosial dan politik tertentu. Misalnya kisah Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bisa kita lihat sebagai mitos yang fungsinya untuk memperkuat identitas etnis dan agama suatu kelompok. Jadi dalam konteks ini, Nabi itu bukan figur historis yang dapat dibuktikan keberadaannya gitu. Tapi figur Nabi itu simbol yang mewakili aspirasi kolektif suatu komunitas. Validitas sejarah dari narasi-narasi kitab suci menjadi pertanyaan penting ya dalam konteks modern gitu, di mana ilmu pengetahuan dan metode historis itu digunakan untuk memverifikasi kebenaran. Ketidakmampuan untuk menemukan bukti empiris yang mendukung banyak kisah dalam kitab suci menunjukkan bahwa teks-teks ini tidak dapat dianggap sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun ini bukan berarti bahwa kitab suci tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya sama sekali. Nilai dari teks-teks ini mungkin terletak pada kemampuannya untuk membentuk identitas budaya, moralitas, dan pandangan dunia pada pengikutnya. Dengan mengakui bahwa kisah dalam kitab suci mungkin bukan sejarah secara literal, kita dapat mulai memahaminya sebagai karya sastra yang kaya dengan simbolisme dan alegori ya. Nah, kalau pakai pendekatan kayak gini, itu kita jadi bisa menghargai pesan-pesan moral dan spiritual yang ada di dalamnya tanpa terjebak dalam perdebatan tentang keakuratan historisnya. Nanti akan kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad. Jadi menurut si Kumaila ini, manusia pertama di muka bumi ini bukanlah Nabi Adam. Secara sejarah itu tidak bisa dibuktikan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan seperti yang disampaikan oleh si Kumaila ini, bahwa kitab suci ini hanyalah karya sastra, seolah-olah ini hanyalah karangan manusia. Tidak bisa dibuktikan dengan sejarah bahwa kitab suci ini berasal dari Tuhan. Tidak bisa dibuktikan dengan sejarah bahwa manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita dengarkan bagaimana dengan penjelasan Ustadz Abdul Somad. Saya ingin bertanya perihal teori sejarah yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan.
Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Nggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin. Dunia ini isinya air semua. Nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari, menguap. Lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi, evolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, nggak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Saya ulang lagi. Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi 1 kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan. Masuk bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis. Bukan masuk Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang ketika mabuk, ini mabuk nih, dia pakai narkoba, mabuk, datang temannya, istighfar, bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustaz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara Habib Jin dan penerjemah Habib Umar bin Hafiz yang beri materi di hadapan pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Pertama kali masuk baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi 1 kali. Ijazah dari beliau. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, seperti yang kita ketahui di sini bahwa si Kumela ini katanya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian pernah jadi guru ngaji juga, tapi sudah meninggalkan agama Islam. Di sini si Kumela ini tidak beragama, dia tidak pindah ke agama Kristen. Lalu kenapa orang Kristen di sini malah ikut campur? Seolah-olah si Kumela ini membongkar kebohongan Islam. Padahal si Kumela ini kan menunjukkan bahwa dia itu bodoh, tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi banyak sekarang ini mereka mengakunya hafal Al-Quran, tapi hanya hafal beberapa ayat. Kemudian apa? Mencaci maki agama Islam. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.